Oke, selamat malam. Di sini saya akan mengerjakan tugas pemrograman pertama, yaitu bertemakan tentang string. Yang kita butuhkan programnya adalah XAMPP, kemudian web browser yang sudah kita buka, lalu kita akan menulis script sesuai dengan contoh. Selanjutnya, pertama-tama kita buka file exam, kita ke htdocs, kemudian buat folder, kita beri nama kuliah. Oke, selanjutnya kita buka notepad. Tugas yang pertama yaitu kita membuat atau mengetik script yang pertama, yaitu mengendalikan huruf besar atau kecil. Seperti kita membuat scriptnya. Kita ketik manual, seperti ini. Oke. Selanjutnya kita pilih file, save as, simpan di htdocs, folder htdocs yang sudah kita buat tadi. Oke. Penulisannya kita tulis .php files. Lalu kita buka web browser, ketikkan alamat local
plus garing ya, garing string dot kemudian ya, jika seperti ini berarti ada error di line ke-8. Selanjutnya coba kita refresh ya, ini sudah jadi. Kita akan lanjutkan ke contoh yang kedua. Satu script kita buat 5 contoh. Ini contoh pertama, selanjutnya kita akan buat contoh yang kedua. Kita buka kembali Notepad, kemudian kita tinggal mengganti scriptnya. Selanjutnya kita sudah mengetik, kita save lagi, lalu kita refresh halamannya. Ini tadi yang tadi ya, ini yang kedua. Selanjutnya kita akan buat contoh script yang ketiga. Kembali kita buka Notepad, lalu kita tinggal menggantikan ini saja. Setelah seperti ini, kita pilih file lagi seperti tadi, kita save, lalu kita refresh halaman. Ya, ini adalah contoh dari script pertama yang ketiga. Selanjutnya kita lakukan yang sama pada contoh keempat. Ini adalah script contoh keempat, lalu kita pilih refresh. Maaf, kita belum sempat save. Ya, ini adalah contoh script dari pertama yang keempat, selanjutnya yang kelima. Lalu kita pilih save. Ya. Ini adalah 5 contoh dari script pertama, yaitu mengendalikan huruf besar atau kecil. Selanjutnya kita akan ke yang kedua, yaitu tentang memeriksa nilai string kosong. Seperti biasa, kita akan mengetikkan lagi
Kemudian kita coba pilih save. Ya, ini sudah muncul. Untuk memeriksa nilai string kosong, sudah jadi hasilnya seperti ini yang pertama. Kemudian kita akan lakukan hal yang sama pada yang kedua. Kemudian kita buka lagi Notepad++. Kita hanya tinggal mengganti yang ini. Kemudian di sini. Coba kita ini save, lalu ya, semuanya akan tampil seperti ini. Kemudian yang ketiga, kita akan ganti kata-kata lagi. Ya, sudah. Selanjutnya yang terakhir, ya, sudah jadi. Kemudian kita akan melakukan string yang ketiga, yaitu menghapus karakter dari string. Codingnya sebagai berikut. Oke, selanjutnya kita pilih file, save. Ya, seperti ini untuk menghapus karakter dari string. Kalimat keempatnya dibalik, lalu dihapus kata damainya, sisa huruf D. Seperti ini hasilnya. Selanjutnya kita lanjut ke kalimat
berikutnya. Ini kalimat keduanya kita sudah ketikkan. Kita refresh. Ya maaf. Kita file. Oke. Lalu kita tulis lagi script yang ketiga, contoh yang ketiga. Contoh ketiga, kita pilih file, save, lalu ya, seperti ini. Selanjutnya keempat, contoh keempat. Seperti biasa kita ketik manual. Ya. Selanjutnya kita pilih file, save lagi, lalu kita refresh. Ini contoh keempat. Selanjutnya kita buat contoh kelima. Notepad lagi. Selanjutnya ini adalah contoh kata-kata yang keempat. Kita pilih save. Lakukan hal yang sama sampai yang terakhir. Ya, seperti ini. Kemudian kita lanjut yang keempat. Yang keempat itu tentang membalikan string. Oke, untuk membalikan string kita butuh coding baru. Seperti ini. Ya, kita ketik manual saja. Selanjutnya kita pilih file, save. Untuk menampilkan hasil dari membalikan string, kita refresh halaman. Ya, ini dia. Scriptnya tadi di sini yang ini. Lalu dia membalikan hasilnya yang di sini. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh kedua. Ketik manual lagi. Oke, selanjutnya kita pilih lagi file, save. Ya, ini scriptnya. Lakukan hal yang sama selanjutnya pada contoh ketiga. Di sini kata-katanya sudah saya ketikkan. Lalu kita pilih file, save. Selalu kita melakukan file save untuk menampilkan hasil pada web browser. Ya, seperti ini sesuai dengan script. Selanjutnya, contoh yang terakhir pada membalikan string. Seperti ini. Kemudian kita akan masuk ke yang kelima, yaitu mengulang string. Mengulang string ini kita menggunakan perintah strrepeat. Kita akan menulis scriptnya dan kita akan buat 5 contoh pada mengulang string seperti ini. Kita hapus saja. Lalu kita akan mengetikkan script baru atau coding baru. Ini seperti ini. Kita akan mengulang kata-kata ini sebanyak 9 kali. Kita pilih file, kita pilih save, lalu coba kita refresh pada web browser. Ya, jumlahnya di sini ada 9.
Oke, selanjutnya kita bisa merubah menjadi, misalnya kita tambah 99. File, ya, seperti ini. Wow. Oke, kita akan buat contoh berikutnya. Kita pilih file, save. Ya, ini selanjutnya kita tinggal merubah ini saja jika kalian menginginkan perubahan pada jumlahnya. Di str repeat kita pilih file, save, kemudian coba. Ya, seperti ini. Sudah berhasil. Selanjutnya kita akan membuat masuk ke contoh berikutnya, atau tidak kita buat lagi satu contoh. Oke, selanjutnya kita pilih file, save. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke string yang ke-6, yaitu memotong string. Memotong string pertama-tama seperti hal yang tadi, kita akan mengetik ulang pada notepad. Yang kita gunakan di sini ada perintah potong string strlen. Di sini kita dan sholder. Di sini kita tuh biasa melihat pada web biasanya ada halaman baru. Saat kita klik biasanya ada tanda titik-titik atau tidak ada tanda siku. Itu biasanya kita klik di situ baru bisa buka halaman web baru. Jadi di sini kita menggunakan function potong string, sholder, karakter maksimal, dan strlen. Seperti ini. Scriptnya sudah saya ketikkan. Kemudian kita pilih file, lalu pilih save. Kita lihat hasilnya. Ya, seperti ini. Biasanya di web itu akan muncul seperti ini, lalu kita klik ini, dia akan membuka pada halaman berikutnya. Selanjutnya kita buat lagi contoh yang berikutnya, sama dengan seperti ini perintahnya, hanya kita akan mengganti teksnya untuk melihat apakah perubahannya sama atau tidak. Ya, selanjutnya kita pilih file, save. Ya, seperti ini hasilnya, sama seperti tadi. Kita akan buat satu contoh lagi. Seperti biasa, kita bersihkan dulu notepadnya. Lalu kita sudah masukkan ini, kita pilih file, save. Ya, setelah selanjutnya yang ke-6, kita akan masuk yang ke-7, yaitu tentang mengkonversi kode dan karakter ASCII. Seperti biasa kita akan membuat script lagi menggunakan Notepad++. Di sini saya sudah mempunyai teksnya yang sudah saya edit sebelumnya, maka kita akan masukkan. Ini adalah contoh scriptnya. Kita di sini menggunakan ASCII ORD karakter. Di sini juga kita menggunakan for. Di sini adalah kode ASCII-nya. Kemudian kita pilih file, save. Kita lihat apa yang akan ditampilkan pada 98 tambah 26 pada kode ASCII ini. Ya, akan muncul hasil seperti ini. Selanjutnya kita akan buat contoh yang sama, tapi kita menggunakan kode ASCII lain. Next. Kita akan ganti di bawahnya. Kita akan ganti yang ini.
C. Selanjutnya di sini kita ganti 99. Selanjutnya kita pilih file, save. Oke, sudah. Seperti ini. Ini adalah hasilnya. Kita akan buat satu contoh lagi. Ini kita ganti D. Ini kita kasih 100. Ini juga. Apa yang terjadi jika echo card di bawah kita tidak ganti dengan huruf D? Kita coba. Ya, ini akan jadi error. Errornya berarti ada kesalahan pada barisan ke-10 dan 11. Kita akan ganti ininya menjadi D. Ini juga kita ganti D. Kita harus teliti. Selanjutnya kita pilih file, save. Ya, sudah seperti ini, berarti sudah berhasil. Selanjutnya kita masuk ke yang berikutnya, yaitu memecah string. Memecah string di sini ada, kita menggunakan array. Kita menggunakan array. Seperti biasa, kita bersihkan dulu Notepad++ nya sesuai dengan teks. Kita akan membuat coding. Ya, ini kita menggunakan array chung str split. Ini adalah teksnya. Lalu kita coba save dan kita akan lihat hasilnya. Ya, ini dia. Array 0 kebanyakan pada orang pada 1 umumnya seperti itu, selanjutnya dan seterusnya. Kita akan buat satu contoh lagi untuk melihat hasil. Ini sampai 7, selanjutnya kita bersihkan dulu. Selanjutnya kita pilih file, save, coba kita refresh. Ya, seperti ini. Kita akan masuk ke yang ke-9. Memecah string di sini ada 2. Yang satu saya akan menggunakan metaphone. Tadi memecahkan string menggunakan array chung, jadi sekarang kita menggunakan metaphone. Kita akan lakukan script. Oke, di sini kita menggunakan echo metaphone. Di sini kita menggunakan 2 kata yang penyebutannya sama tapi penulisannya berbeda. Kita akan lihat apakah hasil stringnya sama atau tidak dengan cara kita pilih file, save, lalu kita rekaman. Ya, seperti ini hasilnya. Kedua string tidak sama, kedua string sama. Kita akan buat satu contoh lagi. Seperti ini. Ini kita pilih file, save. Ini pertama kedua string sama dan kedua string sama, lalu ketiga kedua string tidak sama. Kita akan lihat hasil dari contoh kedua. Ya, seperti ini. Metaphone ini berfungsi untuk menentukan apakah string yang Anda lakukan itu sama atau tidak. Selanjutnya kita akan buat masuk yang ke-9, yaitu tentang mengekstrak string ke dalam array.
Jadi kita menggunakan for each array. Kita akan hapus ini. Kita pilih file, save. Di sini kita menggunakan array for each array print s $i_ln. Kemudian coba kita pilih save, lalu kita refresh. Ya, dia akan menulis hasil dari ini. Oke, kita akan buatkan contoh lagi pada string yang sama. Kita pilih file, save. Apakah dia akan tampilkan yang ini atau tidak? Ya, sudah. Seperti ini. Kemudian kita akan masuk yang ke 10, yaitu menghitung kata dalam string. Di sini ada dua. Kita menggunakan break split not empty. Kemudian kita juga akan menggunakan yang lain nanti. Coba kita buat. Di sini kita menggunakan break split text min1 dan break split not empty. Di sini ada echo count, count, out. Kita pilih file, save. Kita akan lihat hasilnya. 19 kata pada tulisan ini. 19 huruf. Ya. Ini kita menggunakan break split no empty. Kemudian untuk menghitung kata dalam string yang kedua, saya menggunakan, hapus dulu. Kita akan bandingkan hasilnya. Contoh yang pertama itu 19 kata. Apakah hasilnya akan sama pada string yang menghitung kata dalam string menggunakan coding yang lain? Sini tadi kita menggunakan break split empty, terus break split echo count. Sekarang kita menggunakan echo kata str word count. Di sini kita akan melihat tadi 19 kata. Sekarang kita coba pilih save. 18 kata pada kalimat yang sama. Fungsi dari str word sendiri yaitu mengurangi satu count pada teks, yaitu dia menjumlahkan dengan cara yang benar. Selanjutnya kita akan masuk ke string yang ke-11, yaitu mengganti pola dalam string. Kita menggunakan str replace. Kita hapus dulu, kita akan menulis codingnya. Di sini kita menggunakan echo str replace. Kita akan melihat pergantian kata pada selamat datang. Dia akan menampilkan hasil ini. Kita pilih file, save, lalu coba kita refresh. Sesuai ini dia hanya akan tampilkan yang ini. Dia akan menghapus atau mereplace yang ini untuk tidak ditampilkan. Kemudian kita akan coba lagi satu contoh. Kita hapus dulu. Seperti ini, dia akan tampilkan apa? Mungkin kata selamat dan di dunia kampus. Dia akan menghapus malam. Di file, save. Ya, seperti ini. Selanjutnya, kita akan masuk yang ke-12, yaitu menghasilkan sidik hash dari string, yaitu kita menggunakan MD5 dan SHA1. Seperti ini codingnya. Di sini MD5, kita akan membuat ini, dia akan menampilkan kode SHA1 dan MD5-nya. Kita pilih file, save.
Oke, sudah jadi. Kita akan buat selanjutnya. Kita akan buat contoh lain, tapi menggunakan coding yang sama. Atau mungkin kita bisa menggantinya dengan cara seperti ini. Ya, seperti ini. Kita coba pilih file, save. Ya, sudah jadi. Selanjutnya kita akan masuk ke string yang terakhir, yaitu mengenkripsi string. Di sini kita akan membuat dua contoh, yaitu mengenkripsi string dengan cara menggunakan cipher, script, password, echo cipher, dan yang terakhir kita bisa menggunakan echo cipher, tapi kita akan menampilkan passwordnya dalam bentuk kalimat. Kemudian kita akan buat yang pertama, yaitu script yang menampilkan password tapi yang berupa script, bukan berupa kalimat. Yang pertama, kita akan buat codingnya. Ya, ini kita menggunakan cipher script, echo cipher. Di sini dia akan menghasilkan apa? Coba kita lihat. Kita pilih file, save. Ya, dia akan menghasilkan beberapa huruf dan angka yang berupa script. Jadi ini adalah contoh enkripsi data string yang pertama, yaitu selanjutnya kita menggunakan cipher password, tapi kita akan menghasilkan satu kalimat yang ada, yaitu seperti password tidak cocok. Kita hapus dulu ini. Nah, ini lebih panjang. Di sini kita menggunakan cipher script, tapi di sini kita menggunakan echo cipher script masukan pengguna. Jadi dia akan menampilkan hasil ini. Kita lihat apakah terjadi kesalahan atau tidak. Kita pilih file dulu, save. Dia tidak akan menghasilkan yang seperti ini, melainkan dia akan menghasilkan password tidak cocok. Coba kita coba. Ya, password tidak cocok sesuai dengan perintah yang ada pada echo cipher script masukan pengguna. Oke. Sekian tugas dari saya, tugas yang saya kerjakan. Semoga bermanfaat bagi yang menontonnya. Mohon maaf jika terjadi kesalahan, karena ini bukan merupakan hal yang mudah untuk dikerjakan. Selanjutnya, sekian dari saya. Sampai berjumpa di tugas pemrograman web selanjutnya. Selamat malam.